Nah, beberapa ini ada tips ya, tips merekrut junior engineer. Nah, sebenarnya kenapa kita kasih tahu tipsnya? Sebenarnya biar teman-teman itu bisa mempersiapkan juga agar teman-teman sesuai dengan strategi rekrutmen yang dicari oleh perusahaan-perusahaan nih, gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu akan merekrutnya secara luas atau mencari calon dengan kemampuan belajar adaptif dan semangat untuk tantangannya. Biasanya yang dilihat itu project sih, seberapa banyak project yang teman-teman punya itu bisa menjadi nilai tambah juga begitu. Kemudian exploit university partnership. Ini ngomongin soal kemitraan universitas yang memungkinkan bisa bekerja sama dengan suatu perusahaan atau melalui proyek-proyek mahasiswa ataupun magang ya. Nah, makanya ini sempat disebut juga ya, yaitu privilege dari program magang begitu. Host a hackathon. Kalau hackathon itu ngomongin soal bagaimana cara kita mengikuti lomba AI ya, mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan teknologi ya. Biasanya ada rekruter juga tuh di kompetisi-kompetisi tersebut gitu. Recruit from specialist training program. Ini biasanya ada rekrutmen juga ketika teman-teman melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang berbayar ya. Biasanya yang berbayar itu ada seperti job opportunity gitu ya, yang disediakan oleh penyedia pelatihan begitu. Oke, kemudian ada untuk merekrut experience scientist ya, atau untuk peneliti, itu biasanya melihatnya dari reputasi universitas ya. Ini bisa dari bukan reputasi aja sih, tapi kerjasama antara universitas satu dengan perusahaan gitu ya. Kemudian adain kompetisi dan meningkatkan daya tarik ya. Biasanya daya tarik ini bisa ngomongin soal fasilitas yang disediakan, kemudian gaji, begitu bisa dipertimbangkan juga gitu. Kemudian kalau nggak mau rekrut, biasanya perusahaan itu meretrain itu melatih karyawan-karyawan yang sudah ada di perusahaan tersebut untuk kemudian bisa diberikan skill AI-nya begitu ya. Jadi skill AI-nya bisa diberikan juga pada karyawan-karyawan yang sudah ada gitu. Kemudian ada solusi lain yaitu find third party solution. Ini bisa mempertimbangkan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan AI. Biasanya ngomongin soal IT konsultan sih biasanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita menyelaraskan strategi AI dengan tujuan bisnis yang sesuai dengan perusahaan. Nah, untuk ngomongin soal analisanya, itu kita perlu analisa peluang ya. Ngomongin soal analisa peluang, kita juga perlu bagaimana cara kita melihat atau menemukan di mana kita harus fokus dalam menginvestasikan teknologi, khususnya teknologi AI. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan profitabilitas bisnis pastinya ya. Nah, kerangkanya biasanya kita perlu analisis gap dan analisis SWOT ya. Nah, sebenarnya analisis gap dan analisis SWOT ini itu bisa diterapkan di mana aja ya. Maksudnya tidak hanya di penerapan teknologi AI atau bisnis yang berhubungan dengan teknologi aja, tapi semua lingkup bisnis juga perlu melakukan analisis gap gitu atau analisis SWOT. Nah, ngomongin soal analisis gap, ini goal dan objektif settingnya atau tujuan utamanya itu kita bisa menetapkan tujuan yang jelas nih dalam menganalisis bisnisnya. Nah, biasanya ya, yang pertama kita perlu menentukan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Kalau ngomongin soal produk AI, kira-kira kalau saya ngerjain project AI ini, itu bisa diterapkan di bisnis mana nih, gitu ya. Jadi ini juga berhubungan kalau teman-teman mahasiswa itu ingin membuat project yang berhubungan dengan AI, pastikan projectnya itu bisa diterapkan di suatu bidang industri
Dalam artian projectnya itu ada kemungkinan bisa dijadikan uang gitu ya. Nah, kemudian penting juga untuk melakukan benchmarking. Ini ngomongin soal kita keadaannya kayak gimana, terus nanti targetnya seperti apa 5 tahun ke depan, dan kita juga harus ngomongin soal pesaing atau kompetitor yang sudah ada itu seperti apa gitu.